Bapak, Saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kembali kuliah daring kita yang ke-13 ya untuk gelombang kedua ini. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi jasa dari perdagangan internasional Indonesia. Jadi transaksi yang bersifat transaksi jasa, dicatatnya dalam neraca jasa. Pada sesi terdahulu kita sudah mempelajari tentang perdagangan barang ya, yang disebut dengan ekspor dan impor barang. BPS mencatat ekspor dan impor barang itu secara bersamaan dengan penyebutan neraca perdagangan atau trade balance. Nah, sedangkan Bank Indonesia jika mencatatnya secara bersamaan menyebutnya sebagai neraca barang atau barang ya, goods. Nah, perbedaan utama perlakuan data itu hanya pada impor. Pada ekspor sama ya. Kalaupun ada selisih data itu selisih dalam perlakuan-perlakuan atau ketelitian tentang data-data tertentu saja. Sedangkan untuk impor itu memang berbeda. BPS itu mencatatnya CIF ya. Jadi sudah memasukkan biaya sampai ke pelabuhan kita, misalnya di Tanjung Priuk atau di Tanjung Perak. Berarti kan sudah ada unsur biaya kapal, misalnya biaya pengapalan, biaya macam-macam lah, ada biaya asuransi kalau untuk barang-barang tertentu. Nah, sedangkan Bank Indonesia, BI, tetap mencatatnya sebagai dengan nilai FOB di negara yang kita mengimpor di sana. Nah, dia tidak, kenapa? Karena BI kemudian mencatat yang sifatnya tidak terkait langsung dengan barang, misal dengan jasa pengapalan tadi, itu dimasukkan ke dalam yang disebut sebagai transaksi jasa yang dicatat dalam neraca jasa. Disebutnya jasa-jasa services. Nah, tentu saja transaksi jasa Indonesia dengan negara lain kan nggak hanya pengapalan, nggak hanya pengangkutan barang. Nah, karena BI juga mencatat jasa-jasa lain. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai neraca jasa-jasa yang pencatatannya bukan dilakukan oleh BPS tetapi oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sebetulnya mencatat atau menyusun neraca jasa, mencatat artinya transaksi-transaksinya dikumpulkan lalu disusun sebagai sebuah neraca itu dalam konteks neraca yang lebih luas. Ya, tadi kan barang diperlakukan sebagai neraca barang. Nah, hari ini kita akan belajar neraca jasa. Nanti ada beberapa jenis bagian neraca lain yang akan disusun oleh Bank Indonesia. Yang nanti disebut transaksi berjalan, kemudian yang lebih luas lagi nanti disebut neraca pembayaran. Nah, hari ini kita tentang neraca jasa saja. Pada dasarnya sama dengan transaksi barang. Jadi transaksi jasa itu dicatat oleh Bank Indonesia, disusun oleh Bank Indonesia dalam tiap 3 bulan dalam hal ini Bank Indonesia, kalau BPS kan tiap bulan. Itu kalau penduduk Indonesia menyediakan jasa yang dipakai oleh yang bukan penduduk, yaitu kan bersifat ekspor. Nah, tetapi menghasilkan devisa, inflow dari sisi pemasukan devisa, tapi dari sisi catatan disebut ekspor. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita memakai jasa yang disediakan oleh bukan penduduk, oleh asing, misal jasa tadi, jasa pengiriman barang tadi, pengangkutan barang kapal oleh negara asing untuk impor kita, ya kita kan mencatatnya sebagai impor jasa ya. Nah, dari sisi uang kan outflow, keluar. Nah, sekali lagi, Bank Indonesia berkepentingan menyusun transaksi seluruh jasa. Pada prinsipnya begitu. Nah, seluruh jasa transaksi Indonesia dengan negara lain. Nah, berarti yang tadi kita sebut terkait dengan ekspor impor barang tadi kan baru 1-2 jenis jasa saja, ada jasa-jasa lain. Ada 12 macam kelompok jasa yang mereka catat. Nah, bagaimana SOP mencatat ini? Selalu saja BPS maupun Bank Indonesia ini pada dasarnya mengikuti
best practice ya, mengikuti ke standar internasional, tentu dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Tetapi untuk kasus Bank Indonesia ini relatif cukup kayak kaku lah untuk mengikuti standar-standar internasional. Sekarang itu kita memakai standar yang disebut dengan standar 6 ya, apa balance of payment, yang manual balance of payment 6. Nah, itu di sana ada 12 macam jasa. Sebagaimana di slide itu. Nah, jasanya sama tadi kan, ada jasa yang lalu kita menimbulkan ekspor karena kita menjual jasa, atau kita impor karena kita membayar jasa asing. Nah, pada tahun 2019, ke-12 macam itu seluruhnya, itu kita menghasilkan ekspor, jadi jasa kita dipakai oleh pihak asing senilai 31,65 miliar ya, 31.645 juta dolar. Tetapi pada saat yang bersamaan 1 Januari sampai 31 Desember 2019 kita memakai jasa asing senilai 39,40 miliar ya, tepatnya 39.398 juta dolar. Sehingga jadi defisit kan. Jadi kita harus keluar devisa sebanyak kurang lebih 7,75 miliar dolar. Nah, itu macamnya antara lain diklasifikasikan. Sekali lagi jasanya itu ratusan ribuan macam jasa ya, lalu diklasifikasikan menjadi 12. Nah, yang pertama yang disebut dengan jasa manufaktur. Nah, itu kita sepenuhnya menjual, jadi kita tidak memakai 392, nanti rinciannya ya. Lalu jasa pemeliharaan dan perbaikan, itu kita ada memakai, ada jasa kita dipakai. Totalnya kita defisit min 230 juta ya Mbak. Nah, yang besar sekarang adalah yang transportasi. Transportasi kita banyak memakai jasa asing dibandingkan pihak asing memakai jasa kita. Nah, ini karena urgensinya dan memang skalanya besar oleh Bank Indonesia dirinci khusus yang C ini, khusus yang transportasi ini macam ketiga ini. Ada yang transportasi penumpang A huruf kecil, ada yang ada transportasi barang B, lalu ada transportasi lainnya C. Nanti kita jelaskan di slide berikut. Lalu ada yang disebut dengan transaksi jasa perjalanan, travel ya. Itu kita surplus, berarti nanti akan dijelaskan juga secara detail di beberapa slide belakang. Itu di mana kita lebih banyak menerima, karena itu berkaitan dengan wisatawan loh, dibandingkan kita bepergian. Mungkin salah satu bepergian yang besar kita adalah yang haji dan umroh. Selanjutnya ada jasa konstruksi, ada jasa asuransi dan dana pensiun, ada jasa keuangan, ada biaya penggunaan kekayaan intelektual, dan seterusnya ya. Yang huruf J jasa bisnis lainnya itu harusnya paling bawah sebetulnya. Itu karena nanti yang tidak termasuk yang 11 lainnya masuk ke jasa bisnis lainnya. Nah, itu tabel itu menunjukkan di masing-masing ada ekspornya, ada impornya ya. Lalu itu saldonya. Nanti dari 12 ini saya akan menjelaskan 6 diantaranya yang besar-besar ya. Yang besar-besar dan nampaknya akan cukup signifikan pada tahun-tahun berikut nanti. Nah, ini contoh yang jenis jasa pertama. Ini masih gambar jasa keseluruhan. Tadi kita kan di depan tadi sudah belajar bahwa jasa pada tahun 2019 yang paling kanan itu kita membayar 31,60 miliar ya Mbak Dwi ya. Nah, kemudian balik Mbak Dwi, kita menerima 31,6 atas jasa kita yang dipakai asing. Yang di bawah kita yang abu-abu kita membayar 39,38 sehingga kita defisit 7,78 miliar. Kalau ada beberapa selisih data karena sebagian data memakai data sementara, yang sebagian sudah yang revisi ya. Tapi secara prinsip masih sama. Nah, kita bisa melihat dari tahun ke tahun, ya toh, dari 2004. Jadi sejak bertahun-tahun ini, udah lama sebetulnya yang data ini dari 2004, kita selalu mengalami defisit dalam transaksi jasa. Ini menarik ya, ketika ada sinyalemen bahwa Indonesia menuju negara jasa.
Kalau kemarin waktu kita belajar PDB, betul, PDB kita mulai bergeser dari pertanian ke industri pengolahan, dari industri pengolahan kemudian bergeser ke jasa. Sehingga jasa paling banyak sumbangannya terhadap PDB. Begitu juga dengan tenaga kerja. Tetapi kalau dilihat dari sisi ekspor impor, ternyata kita belum bisa menjual jasa kita ke luar negeri. Jadi jasa kita itu bisa dikatakan jasa, mayoritas jasa yang non tradable, ya, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, itu silakan dilihat. Nah, satu jenis dari 12 yang terbesar adalah yang disebut dengan jasa transportasi. Nah, transportasi ini ada 3 macam. Ada transportasi penumpang, ada angkutan barang, dengan transportasi lainnya. Kalau penumpang ya sederhana saja. Jadi kalau orang Indonesia naik maskapai penerbangan asing atau orang asing naik maskapai penerbangan Indonesia, ya dicatat. Tetapi dalam konteks nilai uangnya ada soal bagasi, pemindahan barang, biaya-biaya begitu atau beberapa orang itu kan di pesawat suka makan-makan, minum-minum, itu dihitung semua secara total. Ya mungkin sekali naik ya cuma satu orang beberapa ratus ribu, tapi kalau setahun sekian banyak wisatawan, baik yang ke sini maupun kita yang keluar, nah itu dihitung semua. Nah itu disebut jasa penumpang. Lalu yang berikutnya disebut jasa angkutan barang. Ya berarti ya tadi, waktu kita ekspor impor kan kita ada membayar biaya pengapalan, atau kalau itu milik kita, ya pihak asing membayar pengapalan kepada kita. Di sini termasuk biaya bongkar muat dan seterusnya. Sedangkan jasa transportasi lainnya itu umumnya terkait dengan jasa-jasa di pelabuhan udara maupun di pelabuhan, ya. Penanganan kargo, pengepakan ulang, biaya labu, biaya tambat, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat angkanya. Nah, secara umum, khusus jenis transportasi ini selalu defisit. Nah, begitu toh, kita membayar lebih banyak daripada kita menerima pembayaran jasa oleh pihak asing. Pada tahun 2019 yang paling kanan, kita membayar 11,62 miliar. Ya toh? Sementara kita hanya menerima pembayaran 3,9. Berarti kita defisit min 7,7. Kalau saudara lihat yang abu-abu garis itu kan bisa ditelusuri sampai tahun 2004. Itu di mana di 5-6 tahun terakhir ini memang kita rata-rata defisitnya sekitar 8 kan. Kurang lebih 8 miliar dolar sejak tahun 2011. Nah, ini mungkin PR besar ini buat perekonomian Indonesia. Bahwa salah satu masalah kita adalah kita membutuhkan devisa yang cukup banyak, kan harus bayar itu dari keperluan kita menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak asing. Nah, dalam konteks ini, dalam kasus jenis ini adalah jasa transportasi. Jadi kalau mau memperbaiki mungkin bukan hanya soal menambah pelabuhan atau bandaranya kan, tetapi kapalnya, pesawatnya, Garudanya, PLN-nya, atau perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang angkutan udara maupun angkutan laut, itu yang harusnya dibenahi. Karena kalau cuma menambah bandara, memperbaiki pelabuhan, ya belum tentu bisa memperbaiki neraca ini, malah bisa menambah defisit toh, karena memudahkan orang untuk mengirim barang ke sini. Memang harus bersamaan. Nah, secara khusus, sub dari jasa transportasi adalah jasa penumpang. Nah, jasa penumpang yang paling kanan, jadi ini sub ya, sub dari transportasi tadi, bukan ditambahkan ya, tapi subnya, bagiannya. Jadi transportasi terdiri dari penumpang, barang, dan lainnya 3 macam. Nah, ini subnya. Ini maskapai kita, termasuk kapal ya, kalau kapalnya membawa penumpang, itu kita masih membayar lebih banyak dibandingkan menerima lebih banyak. Yang kanan itu ya, kita membayar min 3,1 miliar, menerima 1,494 yang biru, sehingga kita defisit, keluar duit 1,65. Nah, berikutnya, ini yang paling besar defisitnya dari seluruh sub. Ini baru sub ya, transportasi tadi komponennya, ini sub komponennya angkutan barang. Ini menunjukkan bahwa memang armada laut kita, terutama kalau barang ini lebih berat di lautnya ya dibandingkan udara. Udara ya ada kargo,
kira-kira di lautnya ini bisa mencapai 70-75%. Yang laut ke darat udaranya mungkin hanya sekitar 20-25. Itu kita perhatikan bahwa kita membayar paling kanan yang ungu, orange ya Pak ungu. Orange itu min 7,7 miliar, kita menerima 1,7 di atas ya, 1,77. Sehingga kita defisit min 0,595. 6 miliar loh hampir. 5,95 miliar. 5.957 juta US dollar. Tarik ke belakang kita selalu defisit, khusus angkutan barang. Nah, yang angkutan lainnya tidak kita sediakan grafiknya, silakan pelajari nanti dari sumber yang kita beritahu. Nah, saya ulangi sumbernya semua dari Bank Indonesia ya. Tinggal masuk ke Bank Indonesia ada itu. Nah, berikutnya jenis jasa yang kedua selain jasa transportasi yang besar adalah jasa perjalanan atau travel. Travel ini pada dasarnya mencatat seluruh barang dan jasa yang diperoleh oleh wisatawan untuk konsumsi pribadinya di negara yang dikunjungi. Jadi kalau orang Indonesia umroh dan haji ya berarti kita kan impor toh itu karena kita bayar kan di sana. Dan sebaliknya kalau ada wisatawan yang datang ke Bali atau ke Jogja atau kota-kota lain wisata di Indonesia berarti kita seluruh konsumsi barang dan jasa dia selama di sini itu tercatat sebagai jasa perjalanan. Nah, tentu Anda bertanya-tanya gimana mencatatnya ya. Bank Indonesia itu berdasarkan manualnya ada cara-cara mengestimasi dari jumlah wisatawan, mengestimasi dari rata-rata pengeluaran dan beberapa catatan laporan lainnya. Ini termasuk di dalamnya penginapan, makanan dan minuman, hiburan, transportasi, hadiah, dan ini yang penting termasuk cindera mata. Jadi kalau kita umroh haji membeli oleh-oleh bawa kurma 3 kuintal misalnya yang hobi banget dengan kurma, itu kan berarti ya tercatat sebagai impor kan dalam konteks jasa ini. Sebaliknya juga kalau ada wisatawan yang ke sini terus bawa batu gitu misalnya, batu buru-buru itu nyuri namanya kalau bawa patung buru-buru ya, tapi apa ada cendera mata ini dicatat. Nah, memang ada sedikit perlu kejelian buat Bank Indonesia. Misalnya harus dipastikan kalau dia bawanya itu bukan untuk dijual kembali dalam konteks massal, itu kan nanti masuk ke neraca barang kan, bukan di sini. Nah, dan sebagainya lah. Tapi secara teoritis bisa dilakukan. Nah, kita lihat nilainya perjalanan ini. Ya, perjalanan ini yang biru menunjukkan wisatawan asing yang ke Indonesia kan begitu. Itu kita menghasilkan cukup besar 16,91 miliar, 16.912 juta US dollar. Jadi perlahan-lahan ini memang menjadi salah satu sumber devisa yang cukup besar buat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, orang Indonesia juga banyak yang bepergian ke luar negeri kan. Selain umroh dan haji juga orang Indonesia sudah biasa liburan ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika. Sehingga juga mengeluarkan sekitar 11,32 miliar ya yang orange. Nah, maka masih surplus. Nah, selama ini kita cenderungnya masih surplus. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini surplusnya agak besar. Artinya memang per grafik ini wisata kita ada peningkatan dalam konteks menghasilkan devisa. Tentu Anda mulai bertanya-tanya bagaimana 2020 kan? Ya birunya mestinya turun, tapi orange-nya juga turun. Oh, haji nggak jadi kok. Ya, umroh juga beberapa bulan tidak jadi. Ini bisa. Terus ya beberapa negara Eropa, Amerika kan juga menyetop untuk kita tidak boleh ke sana. Ya otomatis ini nanti pengaruhnya baik di biru maupun orange terjadi. Nah, tetapi catatannya adalah sekali lagi khusus jasa perjalanan ini salah satu potensi yang bisa dikembangkan Indonesia di masa-masa mendatang untuk memperbaiki neraca pembayarannya dan nanti transaksi berjalan termasuk bagaimana kita punya devisa. Nah, jasa ketiga yang mau kita bahas dari 12 macam tadi adalah jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Saya kira nggak usah dijelasin lah, bisa kebayang ya. Telekomunikasi, komputer, informasi, dan tapi catat ini services ya.
Jadi kalau kita beli komputer, beli HP nggak di sini, masuknya ke barang. Tetapi kalau softwarenya dan sebagainya masuknya sini, satelitnya dan seterusnya. Jangan tercampur-campur ya. Nah, mari kita lihat angkanya di grafik. Itu perkembangan dunia IT ini sejauh ini lebih menekan pada neraca jasa kita kan, karena ternyata kita memang kita menjual, kita juga punya satelit, kita juga punya beberapa terkait informasi ya, terkait dengan mungkin generasi muda kita yang kreatif itu yang punya beberapa hal yang dibeli kan oleh pihak luar negeri itu menghasilkan devisa, tetapi sejauh ini tahun 2019 biru paling kanan itu baru 1,3 miliar, sementara kita membayarnya 1,8 sehingga 3,15 sehingga kita masih defisit 1,8. Yang perlu menjadi perhatian adalah abu-abu itu defisitnya itu makin besar. Jadi makin maju IT kok kita makin harus membayar jasa terkait telekomunikasi, komputer dan informasi ini makin besar. Kan begitu. Kembali saya ingatkan pertanyaan saya di awal tadi, kalau benar kita menuju neraca jasa, nah di sini kita tertekan kan, artinya jasa kita di hal ini kan belum berkembang baik. Nah, itu jasa yang jenis ketiga ya. Lalu yang kita mau soroti juga hari ini adalah jenis keempat dari 12 macam jasa tadi, yakni jasa yang disebut dengan biaya penggunaan kekayaan intelektual. Nah, itu seperti royalti, hak paten, franchise, dan semacamnya itu. Ya, ini nampaknya juga makin besar defisitnya ya, Mbak Dewi ya. Jadi sekalipun dalam beberapa tahun ini relatif stagnan, tetapi sudah terlanjur besar itu. Di mana kita kekayaan intelektual kita yang dipakai asing hanya senilai 174 juta kan, yang paling kanan ya. Sementara kita masih bayar min 1,8. Ini selain kekayaan intelektual, hak cipta dan sebagainya, bisa jadi juga kalau memang harusnya bukan Starbucks misalnya yang menjadi kopi itu, harusnya kan kopi Aceh atau kopi apa yang menjadi branded internasional kan. Bukan kopinya ya, tapi warung kopinya. Kalau ini kan beda ini. Kopi nanti ekspor. Tapi ketika bayar franchise-nya Starbucks, ya masuknya di sini. Nah itu kecenderungannya mengalami defisit yang cukup besar. Selalu defisit. Nah, kemudian jasa kelima dari 12 macam yang ingin kita jelaskan sedikit adalah yang disebut dengan jasa keuangan. Jasa keuangan itu tentu saja bisa dibayangkan oleh saudara-saudara seperti kita waktu membahas PDB ya, jasa perantara, penunjang keuangan. Tapi beda dengan waktu kita bicara PDB di sini yang asuransi dan dana pensiun masuk tersendiri. Jadi dari 12 itu ada jasa keuangan, ada jasa asuransi dan dana pensiun. Cuma asuransi dan dana pensiun tidak saya kasih grafiknya di sini. Nah, jadi di dalam jasa keuangan ini ya termasuk jasa broker, perdagangan komoditas berjangka, macam-macam lah jasa-jasa keuangan yang ada di pasar keuangan dan pasar modal itu. Nah, kita menurut grafiknya itu kita masih membayar lebih banyak daripada menerima. Kita membayar 887 juta yang paling kanan, menerima 420 yang biru atas. Sehingga kita defisit 467 juta. Ini menunjukkan kecenderungan yang juga relatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kembali saya ingatkan, ya jasa dalam hal ini juga menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu bangsa kan. Dia perusahaan-perusahaan terkait jasa keuangannya berkembang nggak, dipakai nggak di negara lain, atau malah kita yang pakai. Nah, begitu. Nah, terakhir yang keenam yang mau kita jelaskan jasa bisnis lainnya. Sebenarnya jasa bisnis lainnya ini adalah setelah dikurangi jasa-jasa lain ya. Tetapi di sini karena cukup besar saya tampilkan saja. Itu kan mesti banyak yang tadi di sana tidak masuk semua itu masuk di sini. Nanti ada apa PPT-nya yang bisa saudara lihat. Nah, contoh yang sederhana adalah misalnya jasa bidang hukum, akuntansi, konsultan manajemen, kehumasan kayak gitu itu masuk di sini. PR gitu, branding itu masuk sini jasa bisnis lainnya. Nah, dilihat di grafik jasa bisnis lainnya ini kita cukup mengalami keimbangan karena kita juga memang punya ya kemampuan untuk dalam jasa-jasa itu sehingga kita
menerima pembayaran atas jasa-jasa bisnis lainnya itu sebanyak 6,5 miliar, tapi kita membayar min 8,5, sehingga kurang lebih hampir 2 miliar kita mengalami defisit. Nah, semacam itu ya. Jadi sebenarnya saya ulangi dari depan, kurang lebih kita ini Bank Indonesia dalam hal ini mencatat tadi transaksi barang seperti yang kemarin kita 2 hari pelajari, ekspor dan impor, lalu kedua mencatat transaksi jasa, dan gitu ya, disebut neraca jasa. Nah, nanti besok kita akan belajar tambahan lagi nanti yang disebut dengan neraca pendapatan primer. Besok kita jelaskan. Lalu satu lagi disebut neraca pendapatan sekunder. Nah, keempat-empatnya itu untuk dulu ya, itu yang disebut transaksi berjalan, yang kita kadang lihat di media atau Bapak Presiden atau Menteri ngomong bahwa kita masih bermasalah di transaksi berjalan. Itu ada 4 komponen. Kita baru 2 nih belajarnya nih. Nah, yang sabar sedikit ya, namanya belajar ekonomi ini ya perlu waktu. Asal sebetulnya tidak ada yang sulit ini, angka-angka saja, memahami konsepnya, lalu nanti baca berita, searching sana sini, lihat pendapat para ahli. Lama-lama kita sendiri setidak-tidaknya menjadi ahli untuk membuat status di media sosial, status yang tidak memalukan diri sendiri. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan uraian hari ini ada manfaatnya. Besok kita bertemu kembali untuk membahas bagian neraca pendapatan primer. Sekali lagi buat kawan-kawan yang mau bertanya, itu kalau mau ngetik di situ mungkin bisa dibaca, tetapi sebaiknya di grup WhatsApp saja. Di grup WhatsApp itu selain saya, ada asisten saya, terus ada kawan-kawan yang cukup ahli, saya lihat menjawabnya kebanyakan ada yang tanya, ada yang menjawab. Saya memonitor saja. Gitu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.